Setiap orang akan tumbuh dan berkembang mulai dari masa kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa. Namun, benarkah kehidupan masa kanak-kanak berbeda dengan mereka yang telah tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu? Bagaimanakah kehidupan seseorang yang telah memasuki masa remaja? Apakah mereka dapat mengatur dan mengendalikan segalanya agar produktif setiap saat? Nyatanya, usia tidak menjadikan seseorang dapat berubah menjadi sempurna, karena kehidupan yang berjalan tidak pernah sama antara satu orang dengan yang lainnya. Inilah kehidupan para remaja dengan segala rutinitas yang hampir sama, tapi tetap saja berbeda. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Oke, saatnya buat sholat subuh. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Ya ampun, kamarnya berantakan banget. Harus bersihin nih biar rapi. Ini nih, gara-gara begadang dan main HP, akhirnya ketiduran kan sampai subuhnya kelewat. Astagfirullah. Kok masih tidur? Ini udah siang loh. Ayo bangun, sholat zuhur dulu. Lagi capek tahu. Tadi pagi tuh habis bersihin rumah. Kok dibangunin sih? Masih ngantuk lagi. Astagfirullah.
kewajiban setiap muslim tahu. Iya, ya udah. Aku sholat dulu kalau gitu. Kebiasaan terlalu banyak tidur akan berpengaruh buruk pada aktivitas seseorang. Kehidupan yang terkesan membosankan akan berakhir pada malas mengerjakan sesuatu. Ketika kita terlalu banyak tidur, banyak pekerjaan serta kewajiban yang semestinya dapat dan harus kita kerjakan jadi terlalaikan karena rasa malas. Ternyata, bukan hanya kewajiban serta hal bermanfaat lainnya yang terlalaikan. Kadang, seseorang yang terlalu banyak tidur juga menyepelekan waktu sarapan serta olahraga, yang pastinya akan berpengaruh pada kesehatan seseorang. Ketika kesehatan terganggu, maka aktivitas seseorang tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran serta edukasi mengenai cara terbaik mengatur pola tidur serta aktivitas yang teratur dan sehat. Di tengah teriknya sinar matahari siang, kekosongan waktu banyak mendatangi para remaja ini. Mereka yang merasa bosan berakhir melakukan kegiatan yang dirasa dapat menghibur diri. Pekerjaan rumah udah beres. Pekerjaan sekolah juga udah beres. Sekarang enaknya ngapain ya? Emang baca Wattpad paling mantep dah. Ini lagi nih, kok main HP terus? Main game ya, gak baik tahu buat kesehatan mata kalau main HP terus. Ih, enggak, nih, lihat nih. Aku tuh lagi baca tahu, bukan main game. Bacakan kegiatan yang bermanfaat. Kok bacanya di HP sih? Emang kamu baca apa? Masa nggak tahu sih? Ini loh, aku lagi baca webtoon. Ah elah, itu kan komik, bermanfaat dari mananya? Bermanfaat untuk menghibur diri. Membaca merupakan kegiatan positif yang dapat kita lakukan ketika waktu senggang. Kegiatan ini pun dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemajuan teknologi pun tidak mau kalah mengembangkan beberapa aplikasi serta fitur membaca baik itu berbasis offline maupun online. Namun, kebanyakan berinteraksi dengan smartphone juga dapat menyebabkan dampak negatif bagi penggunanya. Fenomena memaksakan mata yang kelelahan untuk tetap menatap layar smartphone mungkin sudah tidak asing di telinga kalian. Dan mungkin seringkali kita juga melakukannya. Dilansir dari Indonesia Times, keseringan menatap layar smartphone banyak berpengaruh buruk pada kesehatan. Di antaranya, mata mengalami ketegangan, mata menjadi kering dan merah, penglihatan menjadi kabur, dan seringkali penggunaan yang dipaksakan dapat menyebabkan sakit kepala karena tingginya radiasi pada smartphone. Setiap orang memiliki hobinya masing-masing, dan tentunya hobi yang mereka miliki juga tak luput dari pendapat orang yang berbeda-beda. Kok orang-orang pada suka baca ya? Padahal kan ngegambar paling the best. Apa mereka nggak bisa menggambar ya makanya mereka nggak suka? Udahlah, daripada mikirin orang lain mending ngegambar. Wah, ini sih bagus parah kalau sudah jadi.
Menahan amarah bukan berarti pengecut atau tidak mampu melampiaskannya. Namun, menahan marah merupakan suatu hal yang mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai dalam bergulat. Sesungguhnya, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah atau nafsunya. Artinya, menahan marah merupakan suatu kontrol diri yang baik yang dapat mencegah pada suatu hal yang buruk. Seperti inilah kehidupan mereka. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu berbeda-beda. Ada yang memang dilakukan dengan rasa suka, ada yang merasa terpaksa tapi tetap dilaksanakan, ada yang lebih nyaman di rumah, dan ada pula yang lebih suka seperti Sore-sore gini enaknya jalan-jalan kali ya. Jalan-jalan kayak gini enaknya jajan kali ya. Gimana ya penjual bakso itu? Tumben gak ada sore ini. Yang di sini aja dah. Gimana ya penjual bakso yang sering datang itu? Apa mungkin hari ini gak datang? Ya udah deh, pulang aja. Tak terasa sang surya menuju kembali pada tempat asalnya. Langit menjadi jingga, burung-burung di atas langit membentuk formasi indah untuk kembali ke habitatnya. Azan berkumandang menghentikan segala aktivitas yang sedang berlangsung, menggerakkan hati yang mendengarnya untuk menyegerakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Oh my god. Alhamdulillah sudah azan, aku sholat dulu deh. Sholat udah selesai. Lanjut baca bisa lah ya. Duh, pegel ya kelamaan baca sambil duduk. Kayaknya baca sambil rebahan enak banget nih. Duh, sini. Lihat kan, sekarang novelnya udah nggak mulus lagi. Kalau lagi baca buku tuh jangan sambil rebahan, pasti ntar bakal ketiduran. Terus buku yang dibaca bisa rusak kalau sampai kebablasan tidur. Mata juga kerasa lebih berat. Kalau di sofa kayak gini kan lebih enak. Untung aja dulu aku pernah baca posisi yang benar saat lagi baca buku. Kalau gini kan bisa membaca dengan nyaman. Sekali lagi, membaca merupakan kegiatan positif yang bisa kita lakukan di waktu luang. Akan tetapi, kita juga perlu memperhatikan beberapa aturan membaca yang baik demi kenyamanan tanpa mengesampingkan kesehatan.
Pada saat kita berbaring telentang sambil membaca buku, maka kita akan tertuju pada sudut yang tidak biasa. Selain itu, kita juga cenderung membaca dalam jarak yang sangat dekat ketika berbaring. Padahal, jarak ideal membaca seharusnya berkisar 15 inci atau 30 cm dari mata kita. Sudut terbaik untuk memegang buku atau bahan bacaan juga sebaiknya terletak 60 derajat dari mata kita. Membaca sambil tiduran bisa berefek buruk pada mata. Di antaranya, mata terasa tidak nyaman atau sakit, penglihatan kabur atau ganda, sakit kepala atau pusing, sensitif terhadap cahaya, mata kering atau berair, leher, pundak, dan punggung akan terasa sakit dan kaku. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan etika membaca yang benar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itulah kehidupan para remaja. Ceroboh iya, kadang teratur juga iya. Tata rasa, para remaja itu kini telah bertemu dengan penghujung hari. Kegiatan mereka semakin berkurang tekanannya. Kebanyakan bersantai dan merilekskan badan agar bugar kembali di esok hari. Nggak terasa ya, udah malam lagi aja. Udah waktunya istirahat. Aku juga harusnya udah tidur dari tadi. Wah, kotasnya bagus banget. Aku coba update status aja deh. Oke, sekarang waktunya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismillah. Ya benar, ini coba demi kesehatannya kok Ji. Kalau begitu tidak akan ada begadang. Besok kan masih ada waktu untuk main HP. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Di rumah dulu deh. Begitulah kiranya kehidupan mereka. Ada yang berakhir dengan mengintrospeksi diri, ada yang bodoh amat terhadap dirinya sendiri, dan ada juga yang memang sudah terlelap karena lelah. Kebiasaan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh pada jalannya aktivitas. Jika sesuatu diawali dengan hal yang baik, maka hal baik pun akan mengikutinya. Jadi, mulai sekarang perhatikan kebiasaan apa yang perlu dihindari demi menciptakan pola hidup yang baik dan teratur.